Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi tugas KIP kuliah kelompok 2 bertemakan kepemimpinan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 16 orang yang tertera di bawah ini. Dasar-dasar teori kepemimpinan. Istilah kepemimpinan menurut para ahli yang pertama Robbins 2016.2127 bahwa pemimpin atau leader adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Yang kedua, menurut Tariaman 2016.27, secara umum dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok individu untuk saling bekerja sama, tidak saling menjatuhkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, Vincent Gaspers dalam Malapizeng 2015.216 mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang menginspirasikan, memotivasi, dan mengarah aktivitaskan mereka untuk mencapai sasaran dan tujuan. Macam-macam teori kepemimpinan. Yang pertama, teori orang hebat atau The Great Man Theory. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat memiliki sifat kepemimpinan yang terbawa dari lahir, bukan karena dibentuk. Yang kedua, teori sifat atau trait theory. Teori kepemimpinan ini menyatakan sifat alami tertentu yang dimiliki seseorang cenderung dapat menjadikan pemimpin yang baik. Yang ketiga, teori perilaku atau behavior theory. Teori perilaku berfokus pada perilaku, sikap, serta lingkungan yang membentuk Anda menjadi pemimpin yang hebat. Ciri-ciri seorang pemimpin: mampu memimpin diri sendiri. Ciri pemimpin yang pertama adalah mampu menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Ciri seorang pemimpin yang kedua adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Yang ketiga, tetap rendah hati. Menjadi pemimpin seperti disebut di atas memang bukanlah hal yang mudah. Yang keempat, inovatif. Di era serba digital seperti sekarang, menjadi pemimpin memang wajib dituntut untuk inovatif. Yang kelima, peka terhadap permasalahan. Pemimpin yang baik mampu reaktif terhadap permasalahan yang terjadi. Yang terakhir, seorang pemimpin harus bisa beradaptasi. Ciri-ciri seorang pemimpin yang baik mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman, mulai dari teknologi, isu sosial budaya, hingga politik. Gaya kepemimpinan dan kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan menurut para ahli. Pada dasarnya, di dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat dua unsur utama, yaitu unsur pengarahan dan unsur bantuan. Sedangkan berdasarkan kepribadian, menurut Robert Albanese dan David Van Vliet dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Gaya kepemimpinan karismatis. Gaya kepemimpinan karismatis adalah gaya kepemimpinan yang mampu menarik atensi banyak orang, karena berbagai faktor yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang merupakan anugerah dari Tuhan. 2. Gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dirinya secara penuh. Yang ketiga, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas pada para bawahan. Yang keempat, gaya kepemimpinan moralis, yakni gaya kepemimpinan yang paling menghargai bawahannya. Saya pribadi lebih memilih gaya kepemimpinan demokratis, karena sebagaimana artinya, gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas pada para bawahan, sebagaimana yang kita saksikan di Indonesia, yang diserahkan kepada rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, pemerintah itu sebagai penyelenggara dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Gaya kepemimpinan yang saya pilih yaitu gaya kepemimpinan demokratis, karena gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya, yang ini merupakan sikap terbuka terhadap semua pendapat. Saya memilih kepemimpinan demokratis karena kepemimpinan demokratis setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh, dan kepemimpinan demokratis memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahan. Gaya kepemimpinan yang saya suka adalah gaya kepemimpinan yang demokratis, di mana antara pemimpin dengan anggota kelompoknya saling terbuka, pemimpin yang mau melakukan diskusi selalu mengambil keputusan, dan dalam sebuah kelompok yang tidak menonjolkan senioritas. Terima kasih dan maaf atas segala kekurangan kami.